Oke, kembali lagi bersama saya di channel Prastio Yuliantoro. Jadi di sini saya ingin mengajarkan teman-teman terkait gimana gitu kan caranya kita mencari template. Kita sekarang akan fokus di login terlebih dahulu. Jadi kita akan mencari template login gitu kan. Jadi kita cari free. Oh, saya udah pernah free template login. Nah, kita dihadapin dengan banyak website gitu kan untuk memilih template-templatenya. Nah, di sini saya yang udah pernah pakai itu adalah Free Bootstrap login form gitu kan. Dan ini teman-teman kalau mau mencari gitu kan, kalau mau mencari silakan berkreasi seaktif mungkin. Oke, setelah itu masuk. Nah, di sini kalian bisa cari, bisa pilih suka hati mau login seperti apa gitu kan. Nah, di sini saya yang contohkan gitu, saya ingin membuat login yang simple gitu kan. Saya ingin membuat login yang simple dan ini benar-benar clear gitu ya, clean. Saya lebih suka yang ini. Jadi saya download yang ini. Nah, cara downloadnya ini memang agak unik gitu kan. Jadi misal kita udah klik download gitu, nah lalu kita harus memasukkan email kita gitu kan. Kita harus memasukkan email kita lalu kita klik download now. Nah, setelah ini nanti silahkan teman-teman bisa cek di email. Setelah itu klik subscribe, lalu setelah itu tunggu sekitar 5 menitan, habis itu baru keluar link downloadnya, setelah itu baru di download. Oke, jadi setelah masuk di email, silakan di-download dan nanti akan masuk ke login form. Nah, di login form ini kalau ada di folder download ya. Nah, ini sengaja saya masukkan ke folder kompres. Setelah itu karena nanti kalau di-download hasilnya adalah zip. Nah, jangan lupa pilih zip yang untuk Windows ya, jangan yang Mac karena nanti ada untuk yang Mac, ada yang untuk yang Windows. Kita pilih yang Windows, setelah itu kita pilih kita cek. Nah, ini yang Windows, lalu ini yang macOS. Oke, kita pakai yang Windows ini. Oke, langkah pertama adalah kita memindahkan file login ini ke XAMPP kita. Nah, caranya masuk ke folder C, kita pilih XAMPP, kita pilih htdocs. Setelah itu kita di sini bikin folder baru lagi, belajar ya, belajar. Setelah itu masukkan ini di sini. Dan kita akan mengekstrak file ini gitu teman-teman semuanya. Kita akan ekstrak files. Oke. Nah, login form. Nah, ini alangkah baiknya jika file ini diletakkan di luar. Diletakkan di luar ya. Jadi ini saya copy, saya pastenya di luar. Di luar itu maksudnya di folder belajar gitu. Belajar. Oke, kalau udah yang login form ini dan rar-nya atau zip-nya kita delete saja. Oke, jadi di dalam folder belajar ini oke, jadi di dalam folder belajar ini ada isinya itu website ini. Jadi ini adalah file yang untuk menjalankan form login. Oke, setelah ini kita buka di browser. Kita buka di browser. Oke, kita cek localhost. Setelah itu kita pilih belajar. Nah, kok nggak bisa? Oke, mohon maaf. Kenapa ini tidak bisa? Karena kita belum mengaktifkan XAMPP kita. XAMPP. Oke, jadi pastikan ya ketika kalian ingin membuka via localhost gitu, aktifkan dulu untuk XAMPP. XAMPP kita pakai AMC dan MySQL sekalian kita aktifkan. Oke, sudah, kita boleh minimize. Lalu kita akan refresh ulang. Nah, login 01 sign in. Ini udah ya untuk loginnya. Nah, sekarang kita akan mengoprek file ini. Kita masuk ke dalam
ini apa namanya, Sublime. Nah, ini kalau misal ada yang tanya gimana cara buka ini Pak, gitu kan, karena kalau kita ngedit itu kan enak kalau kita dari sini gitu. Nah, caranya file, open folder, lalu kita pilih folder mana yang akan kita buka. TMPP kalau saya biasanya itu satu htdoc ini saya open gitu. Oke, kalau ini sudah, nanti teman-teman bisa buka di folder belajar. Setelah itu yang akan kita edit adalah index, yang akan kita edit. Nah, di index kali ini yang perlu disesuaikan adalah silahkan sesuaikan apa yang dibutuhkan gitu. Contohnya ini kan titelnya masih login 01. Nah, ini akan saya ganti menjadi login saja. Nah, di sini gantinya di titel. Setelah itu teman-teman bisa ganti login 01 ini, misal mengganti login aplikasi atau login website atau login apapun itu ya, terserah penamaan teman-teman. Setelah itu login. Ini kalau kita save, kita refresh di sini, ini sudah berubah. Di titelnya ini login, lalu di judulnya adalah login website. Setelah itu kita isi username, password, login. Oke, di case ini saya ingin menambahi di bawah login. Saya ingin menambahi di bawah login ini dengan isian sign up gitu ya. Jadi caranya ini kan login button, kita pilih di sini. Nah, div ini tuh untuk membatasi gitu kan. Jadi kalau semisal div di sini, ini saya pilih jadi biru. Div di sini ini itu untuk membatasi sorry divnya itu yang ini itu kayak sebagai bundle gitu ya. Jadi tombol login itu dikurungi gitu, jadi kayak di bundle gitu ya. Setelah ini kita akan membuat div baru yang namanya adalah sign up. Oke, jadi caranya sedivnya itu akan kita copy. Setelah itu kita paste di sini dengan nama submit, dengan nama sign up. Kita save, kita kembali lagi ke login. Nah, sudah keluar untuk sign up-nya. Oke, ini sudah ada sign up, tetapi di sintaks ini di index.html yang kita buat ini sejatinya belum benar. Kenapa belum benar? Karena kita di sini ada form ya. Kita di sini dibuka dengan yang awalnya form action. Nah, form ini kita cek nih, mana ini form akhirnya? Oh, form akhirnya di sini. Oke, kita perbesar lagi. Nah, di form ini jadi ini saya jelaskan secara singkat untuk formnya. Form ini digunakan untuk mengirim isi dari username dan isi dari password. Setelah itu diklik login. Oke, jadi kalau misal ini klik sign up, nanti sign up ini juga akan mengirim dari username dan password. Ini alangkah baiknya jika formnya ini dipisah. Di sini ada form, lalu di sini dibuat form baru. Oke. Jadinya gimana cara ngedit template-nya atau gimana cara ngedit ini sintaksnya? Form akan kita pindah lokasinya. Di form akan kita pindah lokasinya di setelah div login. Ini setelah di login, kita pindah di sini untuk formnya, kita sesuaikan barisnya dengan baris form di atas ini ya, dengarkan semuanya. Oke, jadi di sini kita tambahin dengan form gitu kan, kita tambahin dengan form yang di sini kita download saja. Oke, jadi kita di sini form. Nah, di form ini agar tulisan atau button atau tombol ini dia bisa lari ke arah yang dituju, atau kalau kita klik ini bergerak ke halaman mana, itu kita kasih yang namanya action, form action. Jadi kan ini sign up ya, kita kasih form actionnya sign up.php. Jadi kita nanti juga harus membuat
file signup.php di belajar kita. Oke, setelah itu kita di sini yang formnya tadi mana ini? Oke, form action kita di sini kan ini kan halaman login ya. Jadi di halaman login kita setelah login ini, jadi sistematikanya adalah gini rekan-rekan. Setelah kita login atau mengisi halaman login ini nanti akan pindah ke halaman proses. Jadi kita harus memproses login tersebut. Setelah itu kita baru masuk ke website kita. Oke. Jadi kita harus membuat halaman login prosesnya ini. Kita harus membuat halaman login proses sehingga di form action ini kita tambahin yang namanya login proses.php. Oke. Tapi di sini harus dipahami juga kalau kalian membuat form ini ada yang namanya method. Ini ada yang namanya method. Nah, metode ini adalah metode pengiriman. Jadi di sini bisa terlihat ya, ada metode pengiriman post, get gitu kan. Nah, kita pilih yang post gitu kan. Jadi kita ngepost hasil dari ini. Kita akan ngepost hasil dari username dan password gitu kan. Nah, kalau bedanya post dan get apa? Kalau post itu data yang kita kirim itu tidak tertampil atau tidak terlihat di halaman. Jadi kalau kita pilih get, nanti itu ada di sini, ada di address bar gitu. Oke, langkah selanjutnya adalah ini kita save, lalu kita melihat kembali lagi ke login sini. Apakah ini sudah bisa atau belum? Kita coba refresh. Oke, bisa atau belum ini? Bisa atau belum? Gimana? Kita coba. Kalau kita klik login, apakah dia akan berpindah ke halaman proses login atau tidak? Kita klik. Oh, ternyata ini harus diisi terlebih dahulu. Kita klik login. Oke, jadi di sini sudah pindah ke halaman login proses. Selanjutnya kita membuat halaman login proses itu di sini. Kita buat halaman login prosesnya di sini. Ctrl New, halaman login proses. Oke, kita save di sini. Login proses.php. Oke. Jadi kalau kita kembali ke Google-nya, ke Google Chrome, kita coba isi username dan password sembarang aja, kita klik login. Oke, ini sudah masuk ke halaman login proses. Selanjutnya kita akan memproses login tersebut gitu ya. Nah, lalu untuk sign up-nya gimana? Apakah sudah bisa atau belum? Oke, ini sudah bisa. Oke, jadi ini cukup sekian sampai sini. Kita akan melanjutkan di video berikutnya terkait pemrosesan login. Jadi pemrosesan login kita nanti akan belajar di localhost admin. Oke, jadi silakan teman-teman juga dipersiapkan untuk video berikutnya. Kita akan belajar terkait PHP admin. Jadi bagaimana kita membuat username dan password agar bisa masuk ke halaman sign in ini. Oke, siap. Terima kasih. Tunggu video berikutnya dari saya. Salam, assalamualaikum.